Shalom saudara-saudari sekalian. Sebelum kita mengikuti acara renungan online hari ini, mari kita mengawalinya dengan berdoa. Tuhan, terima kasih atas kehidupan dan waktu yang masih Engkau berikan kepada kami, sehingga kami pun bisa mengikuti acara renungan online ini. Kami sangat mengharapkan melalui renungan online ini, Engkau menolong kami mengerti hati-Mu dan mewujudkan hidup sebagaimana yang Engkau inginkan. Tuhan, tolong kuasai acara renungan online ini dari awal sampai akhir. Demikian doa kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, renungan online hari ini didasari kebenaran firman Tuhan dari Ayub pasal 42 ayat 10 yang berbunyi demikian. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan kisah perjalanan hidup Ayub, Ayub sempat mengalami kehilangan banyak hal di hidupnya, termasuk kehilangan kesehatannya sendiri. Dan keadaannya tersebut sempat membuat Ayub sendiri dan teman-temannya tidak sepenuhnya mengerti apa yang sedang terjadi. Dan saat kita membaca kisah Ayub yang menyedihkan ini, kita pun menyadari bahwa kondisi yang dialami Ayub tersebut memang sangat berat. Dan tampaknya ia pun tidak akan mampu bangkit dari keterpurukannya untuk mendapatkan kembali semua yang telah hilang. Tampaknya masa depannya akan tetap menjadi suram saja. Namun apakah yang terjadi seterusnya pada Ayub? Rupanya ada yang sangat penting untuk kita ingat, bahwa masa depan Ayub tidak berada di tangannya. Masa depan Ayub berada di tangan Tuhannya. Tuhan adalah sumber dari segala-galanya bagi Ayub. Sumber hikmat, sumber kuasa, sumber kasih dan kasih karunia di hidupnya, yang mampu memulihkan hidupnya dan memberi harapan hidup kepadanya, serta memberi masa depan luar biasa kepadanya. Sehingga akhirnya Ayub yang malang dan menderita mendapatkan harapan keluar dari kemalangan dan penderitaannya, untuk memiliki masa depan di hidupnya, untuk memiliki kebahagiaan tersendiri di hidupnya. Dan semua ini semata-mata hanya karena adanya kasih karunia Allah saja. Ya, karena Allah ada dan Dia sangat baik, serta karena Ia memberikan kasih karunia-Nya kepada Ayub, akhirnya menjadikan Ayub pun dipulihkan keadaannya sampai memiliki harapan dan masa depan luar biasa di hidupnya. Ya, nampak kasih karunia dari Allah adalah kasih karunia yang memulihkan dan yang mampu memberikan harapan hidup dan masa depan luar biasa bagi seseorang. Saudara-saudara, hidup Ayub tidak berakhir dalam penderitaan, tetapi Tuhan memulihkannya, bahkan memulihkannya sampai memiliki lebih banyak dari apa yang telah hilang darinya. Dan hal ini dapat kita lihat di Ayub 42 ayat yang ke-10 yang mengatakan, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub dan memberikan kepadanya 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Akhirnya terlihat betapa berlimpahnya kasih karunia Allah kepada Ayub, sampai membuat Ayub dapat melihat perkembangan dan pertumbuhan 4 generasi dalam keluarganya. Saudara-saudara, dalam perjalanan hidup Ayub ini mengajari kita bahwa apa yang tampak seperti akhir dari kehidupan bagi Ayub
nyatanya bukanlah akhir dari kehidupannya. Karena Allah ada dan Allah juga punya rencana untuk Ayub. Serta Allah pun mampu memberikan kasih karunia-Nya yang memulihkan, mengubahkan Ayub dengan luar biasa. Saudara-saudara, hari ini saya tidak tahu dengan pasti bagaimana dengan kehidupan saudara-saudara di dunia ini. Jika ada di antara kita sedang mengalami pergumulan, masalah, kesulitan, ingatlah bahwa pergumulan atau masalah atau kesulitan kita hari ini juga bukanlah akhir dari kehidupan kita. Karena Allah ada dan Allah pasti juga punya rencana untuk kita. Serta kasih karunia-Nya yang memulihkan pasti juga mampu menjamin masa depan bagi kita. Maka beristirahatlah dalam kasih karunia Allah. Percayalah kepada tuntunan Allah yang pasti indah, serta selalulah hidup taat kepadanya. Akhir kata, ingatlah dalam kehidupan ini rencana Allah terus akan berjalan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang Engkau berikan kepada kami hari ini. Tolong kami sungguh-sungguh dapat mengerti bahwa Engkau memiliki rencana sempurna di hidup kami. Dan apa yang kami alami hari ini bukanlah akhir kehidupan kami. Malahan bisa menjadi awal kehidupan kami. Bahkan kami ada dalam proses hidup yang sesuai rencana-Mu yang terbaik bagi kami. Tolong kami dalam segala pergumulan yang ada, kami tetap hidup berfokus taat kepadamu dan mengikuti tuntunanmu saja. Demikian doa kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin.